Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desria Gita Dwi Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi-materi kita yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama yaitu tentang memahami konsep ta'rif usul fikih dan perkembangan usul fikih. Nah, kita akan membahas dulu apa sih itu pengertian dari usul. Ya, usul itu menurut istilah adalah yang pertama dari kata al-dalil yang berarti asal dari persoalan ada di kitab dan sunnah, yang berarti dalil atas itu. Yang kedua al-raji, asal dari perkataan yang benar, berarti yang benar diterima oleh pendengar, yaitu makna hakiki. Yang ketiga kaidah kuliah atau kaidah umum, asal dari persoalan al-nas, Al-Quran, lebih dulu dibanding pendapat yang banyak atau al-zahir. Seperti kaidah yang menerangkan tentang bolehnya memakan bangkai untuk orang yang kelaparan. Hal itu bertentangan dengan yang telah datang lebih dulu, yaitu al-nas atau Al-Quran. Yang keempat al-mustashab, tetapnya suatu hal pada yang telah ada. Siapa saja yang yakin jika ia suci atau berwudu dan ragu jika tidak atau tidak memiliki wudu, maka yang dilihat kembali pada yang yakin telah ada, yaitu suci atau berwudu. Kemudian kita akan melihat apa sih itu pengertian dari fikih. Fikih menurut bahasa yang pertama yaitu al-fahmu mutlakon, yang berarti pemahaman secara mutlak. Yang kedua, fahmu al-umur al-qafiyah, yang berarti pemahaman hal-hal yang samar, sebagaimana pendapat Imam Abu Ishaq al-Syahrazi dalam kitab al-Lamu wa Syarhuhu, bahwa fikih dalam bahasa adalah sesuatu yang pemahaman atas yang samar. Yang ketiga, fahmu gadi al-mutakalim min kalamihi, berarti memahami maksud yang bicara atas pembicaraannya. Pendapat dituangkan oleh Abu Hasan al-Basri dan Imam al-Razi dan al-Jurjani. Yang keempat, al-ilmu. Imam al-Maidi menyebutkan dalam al-Ihkam bahwa ada perbedaan antara al-fahmu dan al-fiqhu. Al-fahmu berarti kualitas akal untuk menyerap sesuatu, maka setiap orang berilmu pasti paham, dan tidak setiap orang paham pasti berilmu. Nah, menurut istilah fikih dari Al-Burhan Imam Haramain, ilmu atau pemahaman tentang hukum taklifi. Menurut Al-Mustafa Imam Al-Ghazali, ilmu tentang hukum syariah yang sudah pasti dalilnya atau tentang segala yang dikerjakan manusia terkait kewajiban, larangan, dan kebolehan. Yang ketiga, Al-Taudih A'la Al-Tanqih Imam Abu Hanifah mengetahui hak dan kewajiban, yaitu hak atas yang boleh dilakukan dan kewajiban yang harus dilakukan. Untuk materi yang kedua yaitu sumber hukum Islam. Sumber adalah acuan, sumber atau rujukan dalam penyelenggaraan agama Islam, di mana sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah kitab suci umat manusia atau umat Islam, merupakan kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran tersebut memiliki beberapa fungsi. Untuk fungsi yang pertama, Al-Huda sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang fungsi Islam. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Kedua, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketiga, petunjuk bagi orang-orang beriman. Yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan atau pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah ujian untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak dan batil. Yang ketiga, asyifah atau obat. Jadi Al-Quran dikatakan berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit dalam dada. Yang dimaksud penyakit dalam dada adalah penyakit-penyakit psikologis. Yang keempat, al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran berfungsi sebagai nasihat orang-orang yang bertakwa. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Jadi umat Islam itu telah sepakat bahwa hadis adalah sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi tidak boleh seorang muslim hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari kedua sumber Islam tersebut. Jadi kita harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk fungsi dari ada 3 tingkatan hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang para perawinya berkesinambungan, diterima dari dan oleh perawi yang adil dan gelabit. Adil artinya memiliki sifat adalah yaitu muslim, dewasa, sehat akal, dan tak pernah berbuat dosa.
Untuk hadis yang kedua yaitu hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya berkesinambungan, disampaikan oleh perawi yang adil tetapi kurang kedobitannya, terbebas dari cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Hadis yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, baik dalam sanad, rawi, atau mengandung catat dan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Untuk materi yang ketiga yaitu sumber hukum ijtihad dan mujtahid. Sebagai imbalan jerih payah seorang mujtahid dalam berijtihad, sekalipun ijtihadnya tidak tepat, ia akan diberi Tuhan suatu pahala. Akan tetapi, kalau ijtihadnya tepat dan benar, ia akan dapat pahala ganda. Satu pahala sebagai imbalan jerih payahnya dan satu pahala yang lain sebagai imbalan ketepatan hasil ijtihadnya. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka dia mendapat 1 pahala. Syarat-syarat ijtihad: yang pertama, mengetahui bahasa Arab. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Sunnah. Yang keempat, mengetahui letak ijma dan khilaf. Yang kelima, mengetahui maqasid dan al-syariah. Yang keenam, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang ushul fikih. Yang delapan, niat dan iktikad yang benar. Kemudian untuk metode ijtihad, yang pertama yaitu ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahlu mengenai suatu masalah dalam suatu tempat di suatu masa. Jadi ini lanjut untuk materi kita yang keempat, yaitu sumber hukum ijma dan qiyas, di mana ijma tadi adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahlu mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Untuk materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu sumber hukum istisab dan ihtisan. Untuk yang pertama, istisab dahulu. Istisab itu berasal dari menurut bahasa berasal dari kata istisabah yang bermakna istif al atau istimrar al sabat, yang berarti membandingkan sesuatu dan mendekatkannya atau adanya hubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Contoh istisab yang pertama yaitu istisab hukum al-ibahah al-asliyah. Contohnya yaitu seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing berhak menebang dan mengambil manfaatnya pohon dan buahnya, sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. Nah, yang kedua yaitu istisab al-bara' al-aslihat, yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar'i. Maksudnya memberlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar'i yang menjelaskannya. Kemudian tentang istisan. Jadi istisan itu pengertiannya berdasarkan bahasa, dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Arab atau kata Arab istasana yahtasyinu. Jadi istasana itu berarti mencari kebaikan atau menganggap segala sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah istisan yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara konkret dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang didasarkan atas logika dan kemaslahatan umum. Istisan menurut istilah ulama Malikiyah adalah untuk memberikan penekanan pada pemahaman dalil melalui istina dan didasarkan pada keringanan agama karena hukum yang bertentangan. Nah, macam-macam atau contoh istisan, yang pertama yaitu istisan bil annas, yaitu pengalihan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Yang kedua, istisan bi al-ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Yang ketiga, istisan bi al-qiyas al-kafi,
yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Yang keempat, istisna bi al maslahah, yaitu istisna berdasarkan kemaslahatan. Yang kelima, istisna bi al urf, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, istisna bi al darurah, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas dan sesuatu masalah karena adanya atau berhadapan dengan kondisi darurat dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Baiklah, demikian untuk penjelasan kelima materi kita dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.